Sejak awal mula peradaban, Nusantara telah menjadi pusat dunia untuk mencari ilmu. Ada sebuah desa yang memiliki tanah yang subur dan hasil panen yang melimpah ruah. Dan mayoritas penduduk desa ini hidup di atas kemakmuran. Setiap hari bahkan setiap malam mereka selalu berpesta pora, melakukan maksiat ini dan itu. Ini berlangsung terus-menerus setiap hari dan setiap malam, kecuali malam di tanggal 17 April 1955. Tiba-tiba hal di luar nalar manusia terjadi di malam itu. Seluruh warga desa tewas diterjang puncak sebuah gunung. Dan kisah ini berasal dari Indonesia. Maka bagaimanakah kisahnya? Di video kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah desa Legetang yang lenyap dalam semalam. Kisah kali ini kami rangkum dari beberapa sumber media, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan yang terdapat dalam kisah kali ini. Karena maksud dari video kali ini, semoga kita bisa mengambil pelajaran penting dan senantiasa terjaga dari mara bahaya. Kita akan coba menceritakan kisah ini secara sistematis, agar teman-teman semua bisa mengerti dari urutan dari peristiwa kisah ini. Baiklah, kita mulai ceritanya. Pada suatu hari di desa Legetang, warga melihat ada banyak sekali binatang-binatang liar yang berkeliaran di sekitaran jalan desa, yang entah tidak tahu dari mana binatang-binatang ini berasal. Ada monyet, kera, babi hutan, dan masih banyak binatang yang sebenarnya bukan berasal dari daerah desa itu. Akhirnya, warga desa pun mencari tahu dari manakah hewan-hewan ini berasal, dan didapatinya mereka ini adalah hewan-hewan yang tinggal di puncak gunung, berasal dari Gunung Pengamun-amun. Gunung ini berada agak jauh dari desa Legetang. Akhirnya dibentuklah musyawarah di desa Legetang untuk menyikapi peristiwa ini. Mereka pun menyimpulkan kenapa hewan-hewan ini turun gunung itu dikarenakan akan terjadi musibah besar. Ya, karena hewan-hewan dikatakan bisa memprediksi akan musibah di masa depan. Akhirnya, para warga desa Legetang memutuskan untuk kerja bakti membuat paritan di lembah Gunung Pengamun-amun. Karena mereka beranggapan bahwasanya akan terjadi longsor di kemudian hari. Maka mereka pun berangkat ke lembah gunung. Jarak antara desa dan lembah gunung ini dipisahkan oleh perkebunan warga. Jadi artinya jarak antara Gunung Pengamun-amun dan desa Legetang itu jauh, karena dipisahkan perkebunan dan lembah. Maka dibuatlah paritan itu dengan beramai-ramai oleh warga desa dengan maksud antisipasi bencana alam. Desa Legetang terletak di dataran tinggi Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Desa ini punya potensi tanah yang subur dibanding dengan desa-desa lain yang ada di sekitarnya. Jadi umpama ada yang menanam semangka di desa lain, itu paling besar bisa seberat 6 kilo. Namun jika semangka itu ditanam di Legetang, beratnya bisa mencapai 10-12 kilo. Luar biasa memang, Allah Subhanahu wa Ta'ala beri keberkahan atas desa ini. Kita kembali lagi ke cerita. Setelah parit itu dibuat, aktivitas di desa Legetang berjalan seperti biasanya. Dan perlu teman-teman ketahui, orang-orang di desa ini hidup di atas kemakmuran. Artinya hanya sedikit saja orang-orang miskin di desa ini. Ada banyak saudagar-saudagar kaya raya di sini. Mereka ini sering menghambur-hamburkan uangnya untuk hiburan. Jadi setiap malam mereka sering berjudi. Terus ada juga di beberapa malam mereka menggelar kesenian lengger. Kesenian ini sering berujung pada tindakan asusila, dan ini hanya terjadi di desa itu. Jadi setiap malamnya mereka ini dikatakan sering melakukan maksiat, mulai dari judi,
mabuk-mabukan bahkan seks bebas. Dan bahkan kegiatan ini karena sudah rutin dilakukan, orang-orang di desa itu yang tidak ikut dalam kemaksiatan ini terkesan membiarkan saja, seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Dan ada juga sumber yang mengatakan tingkat maksiat di desa ini sudah melampaui batas. Bahkan ada anak yang bersetubuh dengan ibu kandungnya sendiri. Suara musik gamelan, suara orang-orang mengobrol kencang, dan suara orang-orang tertawa terbahak-bahak terdengar di setiap malamnya. Tiba-tiba, di suatu malam tanggal 17 April 1955, terjadi hujan yang sangat lebat. Bahkan saking lebatnya, ketika itu orang-orang takut untuk keluar rumah. Petir menyambar-nyambar dan suara guntur yang mengerikan pecah di atas langit yang berawan gelap. Tiba-tiba suara seperti ledakan yang sangat kencang, yang suara ini terdengar hingga ke desa-desa di sekitaran desa Legetang. Namun orang-orang sekitaran desa Legetang takut untuk mencari tahu ada apa di balik suara ledakan besar itu. Mereka tetap di dalam rumah hingga pagi menjelang. Ketika pagi hari, setelah badai malam itu reda, orang-orang dari desa tetangga Legetang melakukan aktivitas seperti biasanya. Mereka pergi mencari rumput jauh sampai di dekat desa Legetang, dan betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwasannya desa Legetang sudah rata tertimbun tanah yang berasal dari puncak gunung Pengamun-amun. Teman-temanku seiman, di peristiwa ini ada sekitar 332 penduduk asli dan 19 orang dari desa lain meninggal dunia. Dikisahkan hanya ada 2 orang saja yang selamat di peristiwa itu. Kalau mau dilogikakan, sepertinya tidak masuk akal apabila desa ini tertimpa longsoran puncak gunung, karena letaknya sendiri jauh dari gunung itu dan dipisahkan oleh lembah dan perkebunan warga. Harusnya kalau memang gunung itu longsor, ya longsorannya harusnya jatuh di lembah gunung. Atau jika longsorannya jauh, maka hanya akan mengenai perkebunan warga saja. Lagi pula, 70 hari sebelum musibah ini terjadi, warga sudah membuat parit yang dalam untuk sikap antisipasi akan longsor di kemudian hari. Tapi apa daya teman-teman, puncak gunung itu seperti dibelah, kemudian dibawa terbang dan dijatuhkan kuat-kuat di desa Legetang. Maka siapa yang sanggup melakukan ini? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mampu melakukannya, karena tak satu pun manusia punya kekuatan sebesar itu untuk memindahkan puncak gunung ke desa Legetang. Bahkan dengan teknologi secanggih apapun, hal ini mustahil untuk dilakukan. Ini membuktikan bahwasanya kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala makhluk. Banyak yang beranggapan bahwa musibah ini adalah azab dari Allah karena tidak masuk secara nalar manusia. Namun, ada juga yang bisa menjelaskan musibah ini sebagai fenomena alam yang bisa dideskripsikan secara ilmiah. Tapi penjelasannya dirasa kurang masuk akal dan seolah-olah hanya cocok logis saja. Warga desa di sekitaran desa Legetang yang tahu akan medan dan jarak lokasi antara puncak gunung Pengamun-amun dan desa Legetang pun masih dibuat bingung kenapa hal ini bisa terjadi. Kalau bukan karena azab Allah sudah sampai kepada kaum ini. Akhirnya tak ada yang tersisa kecuali Allah binasakan. Jadi itulah kisah tentang hilangnya desa Legetang. Semoga kisah ini bermanfaat. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.